Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Eh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meng- mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan bagi kita untuk belajar, memahami serta mengingat, karena mengingat itu penting ya. Rekan-rekan sahabat talim dimanapun berada, saya tetap kagum terhadap orang-orang yang memiliki hafalan yang kuat, karena itu memang sangat bermanfaat, apalagi kalau misalnya kita perlu menyampaikan suatu ajaran gitu, menyampaikan suatu pelajaran, akan sangat bisa menjadi manfaat buat kita ketika kita memiliki dalil-dalil terhadapnya. Dan juga misalnya kita dimintai pendapat gitu, ataupun ketika kita melakukan sesuatu, pemahaman itu belum tentu bisa dijaga, belum tentu bisa dihafal. Akan sedikit lebih repot kalau misalnya kita harus membuka-buka dulu gitu, apa eh, membuka-buka dulu buku untuk mencari dalilnya yang mana. Nah, sekarang insya Allah kita akan membacakan yang ke 145 hikmahnya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengulang lagi dari yang pertama ya. Jadi ini adalah terjemah hikam versi terjemahan dari Syekh Salim Bahresh, terbitan Balai Buku Surabaya. Ini yang saya baca. Ini adalah direvisi, dan isinya Al-Hikam itu di sini ada 83 hikmah. Eh, Baik, ada 83 hikmah dan kita sudah sampai pada yang ke-45, yang insya Allah tadi kita akan membahas tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, kita udah sering tuh. Dulu saya pernah belajar ilmu yakin itu di magnet rezeki, kalau nggak salah. Saya dulu sangat suka mempelajari tentang magnet rezeki, yang sampai sekarang workshopnya pun masih sangat laris, masih banyak peminatnya. Tentang magnet rezeki ini. Dulu saya masih belajar dari ini ya, kalau nggak salah grup-grup WhatsApp, grup Telegram gitu, yang saya download. eh, Penceramahnya itu saya lupa namanya, mohon maaf. Itu dari Bogor apa Depok gitu kan, tidak salah. Nah, jadi ada yang disebut yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Yakin itu beliau jelaskan seperti kita tahu bahwa kita yakin bahwa saldo kita ada di bank. Ainul yakin itu ketika kita lihat saldo kita di bank gitu ya, melalui mesin ATM. Dan hakul yakin itu suatu keyakinan ketika kita benar-benar melihat adanya uang tersebut di tangan kita setelah kita tarik di ATM. Nah itu, nah level keimanan kita itu kepada Allah itu udah harus hakul yakin gitu ya. Dan rezeki itu salah satunya yang melalui ketauhidan kita kepada Allah tentang rezeki, bahwa Allah itu pasti menurunkan rezeki ke setiap orang. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak, itu tergantung eh, dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagikannya. Dan beliau juga menyampaikan itu tergantung bagaimana cara kita menadahnya gitu ya, cara kita mendapatkannya. Jadi memang ada peran ikhtiar kita di sana. Ada beberapa pengantar yang saya memang memang tidak jelaskan secara mendetail di video-video saya sebelumnya, dari halaman 3 sampai halaman 8. Kita langsung masuk ke halaman yang ke-10. Jadi di sini ini terbitkan tahun, ada tahunnya tidak ya? Sebenarnya tidak. Oh, tahun 80 ini diterjemahkannya ya. Ini berarti buku tahun 80. Masya Allah. Sekarang udah tahun 2024, berarti udah, ini lebih tua dari saya, udah 44 tahun malah ya. 80 ke tahun 2000 tuh 20 44 tahun ini buku. Baik, kita langsung ke halaman 10. Kemarin kita belajar tentang eh, hikmah yang pertama, min alamatul itimad. Jadi kita jangan eh, bersandar pada
amal usahanya. Nah, orang yang bersandar pada amal usahanya adalah berkurangnya pengharapan terhadap karunia Allah. Jadi ketika ada orang bilang saya bertawakal kepada Allah, saya serahkan urusannya kepada Allah, syariatnya meskipun sulit saya serahkan urusannya kepada Allah, itu berarti beliau itu memang benar-benar menggantungkan harapannya hanyalah pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada hal yang sifatnya dosa gitu ya. Jadi jangan sampai kita wah amal kita sedikit lalu kita bersuuzon gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, iradatu tajrid, hati-hati jangan sampai kita memilih tajrid ketika sebenarnya eh, kita itu masih memerlukan untuk kasab. Yang ketiga, ini yang cukup saya ingat ya karena cukup mudah. Tadi yang pertama kita bisa ingat tentang janganlah kita menggantungkan diri kepada ikhtiar kita, kepada ibadah kita. Kedua, jangan kita memilih tajrid atau memilih asbab gitu ya ketika sebenarnya posisi kita itu tidak pada hal tersebut. Yang ketiga, sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Eh, Semangatnya perjuangan itu tidak akan bisa mengubah takdir dari apa yang ditentukan Allah. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari kerosauan mengatur kebutuhan duniamu karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ijtihaduka fi ma dumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka, kerajinan untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu gitu ya. Jadi kita perlu fokus pada hal-hal yang sudah yang belum dijaminkan, yaitu tentang uh, apakah keadaan kita kelak di hari kiamat itu lebih baik atau tidak, apakah nanti kita akan masuk ke neraka atau ke surga. La yakun ta'akhuru madil atau janganlah keterlambatan masa pemberian Tuhan kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Hmm, Jangan sampai kita melihat apa eh, lambatnya terjawabnya doa-doa kita itu membuat kita patah harapan karena apapun hasil yang kita miliki sekarang itu sebenarnya adalah hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Hikmah yang ketujuh, hikmah yang ketujuh itu la yusyakkikannaka fil wa'di. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan. Jangan pernah sekalipun kita meragukan janji-janji Allah. Kedelapan, iza fatahalaka wishatam minat ta'aruf fala tubali ma'aha yang qalla amaluka. Apabila Tuhan bukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Ini udah mulai kita masuk ke bab tentang ma'rifat. Kalau tadi lebih tentang ibadah kita, kepasrahan kita. Kita belajar tentang kepasrahan, ketawakalan kepada Allah, jalan yang harus kita pilih. Kita juga mempelajari tentang bagaimana kita perlu yakin atas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Terus kita juga jangan, yang kedelapan kita mulai belajar tentang hakikat bahwa eh, ketika kita belajar tentang marifat jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Yang kesembilan, tanawaat ajnasul amal, ada berbagai macam amal perbuatan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Jadi kita bisa memilih lewat amal yang manakah kita bisa beramal. Al amalu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Jangan lupa ketika beramal itu kita perlu ada ruhnya yaitu keikhlasan. Ke-10 tadi ya. Ke-11, idfin wujudaka fil ardil khumul. Tanamkan dirimu dalam tanah kerendahan. Jangan sampai kita takabur gitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan karunia dari Allah yang membuat kita takabur. Uh, yang kedua, mana fa'al qalba syai'un misu uzlah. Dan kita harus bisa memilih untuk uzlah gitu ya. Ini mulai membahas tentang bagaimana kita meraih ma'rifat. Kaifa yasuqabun suarul akwan ke-13, bagaimana akan dapat terang hati. Ini tentang adanya cahaya dalam hati. Nah, untuk bisa cahaya dalam hati itu benar-benar bersih, kita harus terjauhkan dari perkara yang haram. Ke-14, alam itu kesemuanya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya hanya karena tampaknya hak Allah. Jadi Allah, cahaya Allah lah
Nih yang seperti ini nih kadang mungkin terasa terlalu general, masih kurang menguatkan spiritual kita, sehingga hikmah-hikmah yang seperti ini mungkin misalnya saya berpendapat bahwa ya Allah memang cahaya gitu ya, tapi kadang kita terlalu mengentengkan itu karena kita mungkin merasa bahwa itu biasa di pemahaman saya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dilepaskan dari sifat kesombongan ya dalam belajar itu. Baik sahabat taklim, kita lanjutkan. Udah 10 menit ini baru ke 14. 15 mimma yadulu ka'ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu. Eh, nah, ini tentang hijab ya. Itu adalah tidak mampunya kita melihat Allah, itu juga sebuah eh, itu adalah salah satu tanda kekuasaannya Allah. Nah, ini mulai kita belajar tentang wujudnya Allah dan adanya, dan bagaimana kita melihat Allah, bagaimana cara kita yakin kepada Allah di antara eh, kelemahan kita dalam memandang Allah saat ini, ketidakmampuan memandang Allah kita di dunia saat ini. Ke-16 sampai ke-22 itu membahas tentang sebuah dalil-dalil, pendapat-pendapat, analogi-analogi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang keimanan dari Syekh Ibnu Athaillah yang menurut saya sangat kuat gitu ya, bahwa sebenarnya iman kepada Allah itu ada emang nggak cuma dalil nakli tapi juga dalil akli. Nah ini salah satu eh, bagaimana pemaparan tentang dalil akli ini atau dalil secara filosofis adanya Allah gitu ya, bahwa iman kepada Allah itu sesuatu yang logis gitu ya, bukan hanya sesuatu yang spiritual. Nah pendekatan Syekh Ibnu Athaillah itu yang bisa saya pahami di sini setidaknya. Jadi sebenarnya jangan menganggap bahwa hal-hal yang spiritual, emosional, dan logis itu adalah tiga hal yang berbeda. Tiga-tiganya itu bisa berkesinambungan termasuk dalam berketauhidan kita kepada Allah. Secara emosi kita libatkan, secara logika kita juga libatkan, secara spiritual juga keyakinan kita kuatkan gitu ya. Jangan sampai cuma yang kita nggak boleh itu jadikan logika sebagai acuan gitu ya, seolah-olah wah kalau nggak logis saya nggak iman nih gitu. Jangan seperti itu, tapi kita tetap menggunakan logika ini sebagai alat untuk menguatkan ibadah kita, keimanan kita kepada Allah. Itu boleh. Itu yang saya pahami di sini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, silahkan untuk diluruskan. Ya ajaba kaifa yazhurul wujudu fil adam, ini masih tentang wujud Allah. 25 matar kamina jahli. Eh, tentang tanda-tanda kebodohan gitu ya. Seandainya dia merasa mampu menciptakan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Eh, nah, ini tentang amal. Ke-26 tentang amal. Jangan menunda-nunda kalau mau beramal. Ke-27 eh, tentang doa, harapan kepada Allah. Eh, lalu yang ke-29 masih tentang doa kepada Allah, tentang berbagai macam problematika, sudut pandang, analogi ketika berdoa. Eh, Mamin nafsin tubdihi, tentang takdir di sini juga kita belajar lah, tata rokob, jangan sampai menunggu lapang ketika akan beribadah kepada Allah. Ke-32 jangan heran atas terjadinya kesukaran-kesukaran karena dunia ini memang tempatnya sukar. Ke-33 mata wakofa matlabun, tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau minta kepada karunia kekuasaan Tuhanmu. Jadi tawakalnya kita, pasrahnya kita itu tidak akan menghentikan hasil gitu ya, suatu permintaan. 35, 34 tawakal, ini kembali lagi tentang tawakal. uh, Ke-36 apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu yang berupa nur ilahi dan marifat akan pasti akan tempat itu, tentang bahwa bahwa jika seseorang sudah iman pasti terlihat dalam tingkah lakunya, perbuatannya, dari sesuatu yang terlihat. Syatana baina mayastadillu. Ke-37 ini tentang
bagaimana cara kita melihat dalil keimanan. Ke-38 tentang bagaimana cara kita membelanjakan rezeki kita. Ke-39 eh, orang yang soleh yang melaju kepada Allah telah mendapatkan hidayah dengan nur ibadah yang merupakan amalan untuk taqarrub. Eh, ini tentang bagaimana kita memandang cahaya dalam beribadah. Ke-41 ke-40 itu tentang usaha kita dalam membuka tirai gaib. Ke-41 tentang bagaimana cara kembali kita membahas tentang hijab. Ukhruj ke-42 min ausofi, keluarkan kita tentang membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Ke-43 tentang syahwat, kita diperkenalkan dengan syahwat, bahayanya syahwat, yang mana syahwat itu adalah sumber segala keburukan. Dan yang terakhir kemarin ke-44, jangan berkawan dengan orang yang bodoh. Nah, itu udah 44 ya. Jadi dari mulai kita ketauhidan, dari mulai ketawakalan, dari mulai tentang mengendalikan hawa nafsu, syahwat, hingga bagaimana kita membangun persahabatan dengan orang lain. Ini kayaknya memang nyambung gitu ya dengan kalau saya pelajari teori-teori dari barat, teori-teori kontemporer sekarang, itu sebenarnya masih berakar dalam pola yang sama. Misalnya ketika kita belajar tentang purposeful gitu ya, bagaimana caranya kita mencapai tujuan dalam hidup. Nah, kita tuh akan diminta untuk memahami dulu keyakinan kita. Decision itu menurut saya adalah semacam ketauhidan dalam Islam. Tobat, hijrah, ketauhidan itu menurut ini masih opini saya ya, ini semacam hipotesa gitu ya. Eh, yang apa yang saya pahami eh, berdasarkan library research gitu ya. Tentu saja ini harus diuji gitu ya, cara pengujiannya ya kita cek apakah apa pengaruhnya gitu ya. Kita harus lihat indikatornya. Kalau misalnya dalam penelitian gitu ya, ini baru hipotesa bahwa sebenarnya hal-hal yang awal itu biasanya dimulai dengan decision. Decision itu misalnya ketauhidan itu berarti decision kita hanya beribadah kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tuh decision. Ketika kita bersyahadat itu kita bersaksi, intinya adalah decision kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita dalam hidup kita ini udah kita nggak akan nyembah hal yang lain, tidak akan mengikuti perintah Tuhan yang lain, saya hanya akan memilih Allah. Nah, itu decision. Setelah kita memilih decision, tentu decision ini ada beberapa banyak penerapannya gitu ya, banyak action plan-nya. Nah, dari decision akan berakhir pada action plan. Nah, dalam pelaksanaannya kita harus tadi diajarkan tentang ketauhidan, lalu kita akan diajarkan tentang ketawakalan, lalu diajarkan tentang bagaimana memandang takdir, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita untuk bertawakal. Nah, itu diajarkan tuh di action plan-nya. Tapi apakah hubungan antara kita dengan Tuhan itu cukup? Berdua aja? Nggak bisa. Yang ke-44 disampaikan, kita harus berkawan dengan orang-orang yang tidak menurutkan hawa nafsunya, karena seseorang itu akan menjalani hidup berdasarkan kholilihi gitu ya, kholiluhu, berdasarkan temannya. Kalau temannya soleh, dia juga akan soleh. Nah, pentingnya kita memiliki, kalau zaman sekarang itu bukan teman, disebutnya partnership. Nah, kita penting untuk mencari partner kita, entah guru, sahabat, itu bukan hanya teman kita, teman kerja, teman teman sepermainan gitu ya, teman kuliah atau teman di kampus atau apa gitu, atau teman-teman. Ya, partnership di sini bisa kita dengan pasangan kita, dengan istri misalnya di keluarga, dengan anak, dengan kakak, dengan saudara, eh, dengan guru gitu ya, dengan eh, rekan kerja, itu juga partnership selama kita memiliki mission yang sama. Nah, itu pentingnya ya. Biasanya sih nantinya akan membahas tentang promotion ketika kita bisa amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Itu tuh kalau di dalam ilmu marketing yang saya pahami, ini lagi-lagi opini saya ya, sebuah opini seperti ini memang kalau kita balik lagi kepada teori ilmiah ya harus kita uji gitu ya, pengaruhnya terhadap apa, apakah memang benar eh, dan ya pendapat saya ini harus divalidasi, harus ada uji validasinya, harus ada uji, kecuali ya kalau kalau ini mungkin cukup uji validasi gitu ya. Jadi kita
kirimkan kepada publik. apakah apakah publik melihat dari misalnya kita mengambil sampling dari penelitian misalnya, oh ini pendapat saya nih, kita kirimkan kepada publik ke 150 orang nih, misalnya saya melalui talim ilmiah ini saya kirimkan ke publik, apakah setuju bahwa syahadat itu esensinya itu seperti di dalamnya itu ada decision gitu ya. Terus di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya esensinya di dalamnya ada promotion. Lagi-lagi ini memang terlalu dicampur adukan dengan teori manajemen modern, tapi saya rasa eh, ja, yang ingin saya tumbuhkan ya kita kembalikan kepada publik, apakah benar. Kalau misalnya publik juga merasa itu benar, ya berarti opini saya valid gitu ya secara ilmiah. Tetapi intinya mengapa menurut saya itu penting ya, kita jangan terlalu menghebatkan tentang teori-teori manajemen modern, ataupun kita jangan antipati dengan teori-teori manajemen modern yang mungkin sekarang dari barat. Karena ketika pelajari esensinya, filosofis ilmu pengetahuannya, kan setiap ilmu pengetahuan pasti ada filsafatnya. Bahkan sekarang SDM juga ada filsafat manajemen sumber daya manusia, ada mata kuliahnya sendiri. Filsafat ekonomi keuangan gitu ya. Kalau dalam ilmu Quran kan tentang fikih juga ada usul fikih. Itu kan sebenarnya filsafat. Bagaimana cara kita membuat peraturan dalam ilmu fikih, usulnya itu apa gitu ya. Filosofisnya itu apa. Nah, secara kalau kita pandang secara filosofis, kalau saya mungkin ya saya pandang, ya saya bebas dong untuk berpendapat. Kalau salah ataupun benar, silahkan Anda bisa memvalidasi sendiri, dan jika ada sesuatu yang harus dikritisi, silahkan kita terbuka. Em, Silahkan untuk mengecek bahwa secara filosofis itu hampir sama polanya ilmu pengetahuan itu, karena manusia kan pemahamannya kurang lebih sama gitu ya, dari mulai decision ke bagaimana kita networking lalu masuk ke promotion. Hal-hal seperti itu lumrah ada di dalam berbagai macam teori manajemen. Saya udah belajar tentang, ya sebenarnya kan keilmuan juga semuanya tentang manajemen, ketauhidan juga ilmu manajemen. Manajemen bagaimana diri kita mengatur dengan Allah gitu ya. Makanya disebut ada manajemen kolbu, ada lagi menyebutnya manajemen kolbu, ya intinya manajemen gitu. Ini juga ilmu manajemen. Ya saya belajar tentang manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengembangan diri gitu ya. Secara teoritis biasanya sama, secara filosofis biasanya semuanya itu sama. Baik, saya takut terlalu panjang lebar ya, udah 22 menit. Kita coba pahami hikmah yang ke-45. Intinya itu tadi saya udah ngulas lagi, saya mulai lihat dari sudut pandang drone view gitu, dari uh, dari sudut pandang helikopter, melihat dari hikmah ke-1 sampai hikmah ke-44. Sekarang kita masuk ke hikmah ke-45, syu'aul basirah yushhiduka kurbahu minka wa ainul basirah yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Sinar matahari, mata hati. Su'aul basiroh, sinar di dalam mata hati. Basiroh itu mata hati. Jadi hati itu ada kolbun, ada fuad, ada basiroh. Itu artinya hati juga tiga-tiganya. Basiroh itu lebih ke mata hati. Kolbun itu lebih kayak hati tapi perasaannya. Itu yang saya apa. Kalau fuad, saya lupa artinya. Fuad itu semacam uh, uh, mungkin ada penjelasan lain, saya takut salah menyampaikannya lagi. Tapi basyiro di sini lebih bagaimana hati itu memandang. Nah, kalau para sufi belajar itu menajamkan basyiroh ini, bagaimana hati memandang sesuatu itu dari segi spiritual. Su'aul basiroh, sinar yang ada dalam mata hati itu, yushhiduka kurbahu, memperlihatkan kepadamu dekatnya Allah minka kepadamu. Jadi sinar mata hati itu senantiasa memperlihatkan kepadamu bahwa Allah itu dekat kepadamu. Wa ainul basiroh, dan mata hati itu sendiri, dan mata yang ada di dalam mata hati itu sendiri, yushiduka ada maka liwujudihi, dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud adanya Allah. Wahakul basiroh, dan hakikatnya mata hati itu, yushiduka wujudahu, yang menunjukkan kepadamu la ada maka wala wujudaka, hanya adanya Allah, bukan adam atau ketiadaanmu, dan bukan pula wujudmu. Syu'aul basyiroh, jadi di sini ada tiga hal yang kita bahas. Ada syu'aul basyiroh,
sinar yang ada di dalam basiroh. Yang kedua ainul basiroh, atau mata yang ada di dalam basiroh. Dan yang ketiga adalah hakul basiroh, eh, atau hakikat dari mata hati itu sendiri. Di sini diterjemahkan syu'aul basiroh itu adalah cahaya akal, ainul basiroh itu cahaya ilmu, hakul basiroh itu cahaya ilahi. Maka orang-orang yang menggunakan akal mereka masih merasa bahwa dirinya dan dekatnya kepada Allah. Itu orang-orang yang masih menggunakan akal itu menganggap bahwa saya ada dan saya dekat kepada Allah. Yakni karena Allah meliputi mereka dan mengurung mereka. Sedangkan orang-orang yang menggunakan nurul ilmu merasa dirinya tidak ada jika dibandingkan dengan adanya Allah. Hmm, dan ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun di sampingnya. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, tetapi karena alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah, maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka, karena itu mereka menganggap bagaikan tidak ada. Ini lebih bagaimana cara pandang kita kepada diri kita sendiri dan bagaimana cara memandang kepada alam sekitar. Jadi orang-orang yang sudah melihat hakikat, ya melihat segala sesuatu itu Allah. Udah nggak ngelihat anak itu sebagai seorang sosok, posisi, keluarga, jabatan, apapun itu udah nggak ada levelnya. Satu-satunya level yang ada itu hanyalah Allah. Jadi melihat sesuatu itu Allah. Mau makan, oh ini dari Allah. Ngelihat anak, oh ini amanah dari Allah. Ngelihat tetangga, oh ini udah takdir dari Allah gitu. Udah ada diatur oleh Allah. Suasana, rumah, semuanya itu udah mengingatkan dia kepada Allah. Tidak ada posisi yang lain yang lebih penting dari Allah. Jadi semuanya udah Allah. Allah ngelihat jabatan, ngelihat kekayaan, ngelihat kemiskinan, masalah, semuanya itu udah Allah gitu. Itu orang yang udah level hakikat. Ya, mudah-mudahan kita bisa senantiasa seperti itu. Itulah kenapa keimanan itu bisa naik dan turun. Ketika turun kita mungkin merasa bahwa ya Allah, saya ini ada masalah-masalah juga ada, itu udah saya ada dan ada masalah-masalah permasalahan dalam hidup saya gitu ya. Dan seolah-olah itu tuh begitu berat dan sampai lupa kepada Allah. Itu udah level. Nah, itu masih di level antara satu level 2 gitu ya. Masih iman tapi dia itu masih pakai su'aul basiroh, masih pakai kayak akal pikirannya gitu. Sedangkan kalau udah pakai cahaya ilmu itu udah hanya antara dia dan Allah, yang lainnya itu udah Allah. Nah, ahli hakikat itu melihat semuanya hanyalah Allah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.